Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Galuh dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah Desain dan Marketing Perpustakaan yang berjudul Perpustakaan Digital. Kelompok 11 yang beranggotakan 1. Gabriel Valentin Ferrara, 2. Dian Nurrahmawati, 3. Tri Susanti. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian perpustakaan digital. Istilah yang digunakan untuk perpustakaan digital sering dipertukarkan dengan perpustakaan elektronik dan perpustakaan maya. Menurut Safadi, seperti yang dikutip oleh Saleh, bahwa perpustakaan digital adalah perpustakaan yang mengelola semua atau sebagian yang substansi dari koleksi-koleksinya dalam bentuk komputerisasi sebagai bentuk alternatif, suplemen atau pelengkap terhadap cetakan konvensional dalam bentuk mikro material yang saat ini didominasikan koleksi perpustakaan. Perkembangan perpustakaan digital. Di tahun 1980, fungsi-fungsi perpustakaan telah terotomatisasi melalui perangkat komputer, namun hanya pada lembaga-lembaga besar. Tahun 1990-an, perkembangan perangkat lunak yang mengotomasi hampir seluruh fungsi perpustakaan seperti OPAC, public access, katalog, kontrol sirkulasi, pengadaan bahan perpustakaan, interlibrary loan atau pinjam antar perpustakaan, manajemen koleksi, manajemen keanggotaan, dan lain-lain. Di tahun 1994, Library of Congress mengeluarkan rancangan nasional Digital Library dengan menggunakan tampilan dokumen elektronik, penyimpanan dan penelusuran teks secara elektronik dan teknologi lainnya terhadap koleksi cetak dan non-cetak tertentu. Di tahun 1995, 6 universitas di Amerika diberi dana untuk melakukan proyek penelitian perpustakaan digital. Komponen pengembangan untuk perpustakaan digital. Perangkat keras umumnya terdiri atas alat pemindai dan perangkat keras. Perangkat lunak. Fungsi perangkat lunak ini adalah untuk menjalankan perangkat keras. Perangkat lunak yang diperlukan oleh operating system seperti Windows atau OS yang lain. Jaringan internet. Jaringan internet memiliki peran penting, yakni sebagai akses untuk menggunakan perpustakaan digital. Pengelolaan dokumen elektronik. Pengelolaan dokumen elektronik memerlukan teknik khusus yang memiliki perbedaan dengan pengelolaan dokumen tercetak. Proses pengelolaan dokumen elektronik melewati beberapa tahapan yang dapat kita rangkumkan dalam proses digitalisasi, penyimpanan, dan pengaksesan atau temu kembali dokumen. Proses digitalisasi dokumen. Proses perubahan dari dokumen tercetak, printed dokumen, menjadi dokumen elektronik sering disebut dengan proses digitalisasi dokumen. Proses penyimpanan. Pada tahap ini dilakukan proses penyimpanan di mana termasuk di dalamnya adalah pemasukan data atau data entry, editing, pembuatan indeks, dan klasifikasi berdasarkan subjek dari dokumen. Klasifikasi bisa menggunakan UDC atau DDC yang banyak digunakan di perpustakaan di Indonesia. Proses pengaksesan pencarian kembali dokumen. Inti dari proses ini adalah bagaimana kita dapat melakukan pencarian kembali terhadap dokumen yang telah kita simpan. Metode pengaksesan dan pencarian kembali dokumen akan mengikuti pendekatan proses penyimpanan yang kita pilih. Pendekatan database membuat proses ini lebih fleksibel dan efektif dilakukan, terutama untuk penyimpanan dana skala besar.
Di sisi lain, kelemahannya adalah relatif lebih rumitnya sistem dan proses yang harus kita lakukan, dan menariknya karena sifat pendekatan database yang memiliki kebebasan terhadap data. Dengan data yang sama, kita bisa membuat interface ke berbagai aplikasi lain, baik yang berbasis standalone maupun web. Keunggulan perpustakaan digital. Perpustakaan digital merupakan perpustakaan alternatif yang dapat merespon setiap kebutuhan pencarian informasi. Perpustakaan ini diharapkan dapat memulihkan image negatif terhadap perpustakaan, sehingga dapat memerankan suatu fungsi yang sangat signifikan dalam dunia informasi, baik yang bersifat ilmiah, hiburan, ataupun fungsi-fungsi lainnya. Perpustakaan digital merupakan perpustakaan alternatif yang dapat merespon kehidupan. Pengaruh terhadap layanan perpustakaan. Pengaruh terhadap layanan perpustakaan. Pengaruh terhadap layanan perpustakaan. Layanan sirkulasi. Penerapan TI dalam bidang layanan sirkulasi selain layanan peminjaman dan pengembalian, statistik pengguna, dan administrasi keanggotaan. Dapat juga dilakukan layanan silang layan antar perpustakaan yang lebih mudah dilakukan apabila TI sudah menjadi bagian dari layanan sirkulasi ini. Layanan referensi dan hasil-hasil penelitian. Penerapan TI dalam layanan ini dapat dilihat dari tersedianya akses untuk menelusuri sumber-sumber referensi elektronik, digital, dan bahan pustaka lainnya melalui kamus elektronik, direktori elektronik, peta elektronik, hasil penelitian dalam bentuk digital, dan lain-lain. Layanan periodikal, penggunaan layanan periodikal, jurnal, majalah, terbitan berkala lainnya akan sangat terbantu apabila perusahaan mampu menyediakan kemudahan dalam akses ke dalam jurnal-jurnal elektronik, baik itu yang diakses dari database lokal, global, maupun yang tersedia dalam format CD. Bahkan silang layan dan layanan penelusuran informasi pun bisa dimanfaatkan oleh pengguna dengan bantuan teknologi informasi seperti internet. Pengaruh terhadap layanan perpustakaan. Adanya digitalisasi pada perpustakaan selain dapat menggunakan TI dan internet untuk melakukan penelusuran koleksi-koleksi perpustakaan yang dibutuhkan, bagi ini juga dapat memanfaatkannya untuk menampung berbagai ide dan usulan kebutuhan perpustakaan oleh pengguna. Sumber daya informasi perpustakaan digital. Dewasa ini terjadi perubahan dalam pengelolaan sumber daya informasi di perpustakaan. Berbagai sumber daya informasi berbasis kertas yang selama ini merupakan primadona perpustakaan tradisional sekarang telah banyak tersedia dalam format elektronik. Perkembangan biarkan informasi ini didukung oleh perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi komunikasi. Aplikasi TIK memunculkan sistem akses temu balik terhadap informasi menjadi semakin cepat. Jurnal elektronik. Jurnal secara sederhana dapat diartikan sebagai penyampaian informasi dan komunikasi atau jurnal secara online. Jurnal menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai sesuatu jurnal konvensional sehingga dapat menjawab tantangan globalisasi. Sumber daya informasi perpustakaan digital, e-resource. Perkembangan media digital berlangsung secara progresif dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk berperilaku, belajar, dan berkeputusan. Ternyata ini didasari sebagai peluang oleh beberapa perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Repositori institusi. Menurut artikel yang tertulis,
Simpanan sama populernya dengan kata akses menunjukkan betapa konsep perpustakaan digital merupakan kelanjutan tradisi yang sudah mengakar dalam kepustakawanan. Istilah institusional repository atau simpanan kelembagaan merujuk ke sebuah kegiatan menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah komunitas tertentu. Permasalahan perpustakaan digital dokumen. Pembuatan perpustakaan digital tidak menemui masalah selama dokumen yang diterima berupa file elektronik. Masalah muncul pada saat dokumen yang diterima berupa file non-elektronik, berupa kertas atau buku. Hal ini merupakan masalah utama yang dibahas pada proyek-proyek penelitian, khususnya dalam dokumen dari perpustakaan umum atau dari grey literatur. Penarikan biaya. Masalah yang terjadi pada perpustakaan digital swasta yang menarik biaya setiap mengakses dokumen. Solusi masalah ini akan dikembangkan pada sistem elektronik money. Kesimpulan, perpustakaan yang andal adalah perpustakaan yang memiliki kemampuan akses terhadap teknologi. Dalam hal ini, perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang memiliki keunggulan teknologi, sistem dan manajemennya telah didukung oleh teknologi, serta koleksi-koleksinya berupa teknologi digital. Keberadaan perpustakaan digital memberikan solusi kepada pengguna dan menawarkan kemudahan bagi para penggunanya untuk mengakses sumber informasi elektronik dengan alat yang menyenangkan pada waktu dan kesempatan yang terbatas. Penggunaan tidak lagi terikat secara fisik pada jam layanan perpustakaan di mana pengguna harus mengunjungi perpustakaan untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, perpustakaan digital dapat memfasilitasi dan memecahkan persoalan keterbatasan akses tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.